Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama dengan saya pada kuliah inspiratif pagi ini. Hari ini saya ingin menyampaikan pada kita semua satu kisah inspiratif untuk menjadi pelajaran hidup. Topiknya lari dari kematian. Dahulu kala ada seorang raja memiliki satu orang anak. Karena anak ini satu-satunya pewaris tahta kerajaan, sang ayah sangat super ketat menjaga dan memelihara anak ini. Namun suatu hari sang anak ini bermimpi dalam tidurnya. Ia bermimpi digigit seekor ular. Ia tersentak bangun dari tidurnya. Lalu esok harinya dia ceritakan mimpi itu pada ayahnya. Ayah, tadi malam saya bermimpi. Lalu sang ayah bertanya, mimpi apa itu anakku? Sang anak menjawab, saya bermimpi digigit ular. Lalu sang ayah berkata, lalu saat itu gigitan ular itu hari demi hari terus berkembang, lukanya semakin besar dan saya melihat luka itu tidak bisa disembuhkan. Yang menyebabkan saya mati karena gigitan ular itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mendengarkan kisah mimpi sang anak ini, sang ayah yang sangat cinta, yang sangat sayang pada anaknya, pewaris tahta kerajaan, ia panggil seluruh ahli nujum. Seluruh ahli-ahli tafsir mimpi dia hadirkan di kerajaan. Satu demi satu ahli mimpi itu dipersilahkan untuk menafsirkan mimpi anaknya ini. Mulailah satu demi satu sang penafsir mimpi berpendapat terhadap mimpi tersebut. Hampir seluruh ahli nujum, ahli penafsir mimpi itu berkesimpulan bahwa suatu masa nanti anak raja akan digigit ular dan akibat gigitan ular itu menyebabkan sang anak ini meninggal. Bapak Ibu yang saya hormati, mendengarkan takwil mimpi ini, sang raja dirundung kegelisahan yang sangat luar biasa. Dia tidak mau hal ini terjadi. Dia ingin lari dari kenyataan ini. Sang raja berupaya keras agar supaya anaknya ini tidak digigit ular. Bapak Ibu yang saya hormati, hari demi hari, minggu, bulan, tahun, sang ayah terus dirundung oleh kematian sang anak. Lalu ada usul dari penasehat raja. Wahai raja, hari, minggu, bulan, tahun, saya melihat raja terus dirundung kegelisahan.
Lalu sang raja bilang sama penasehatnya, "Wahai penasehatku, apa yang saya harus lakukan agar anakku, sang pewaris tahta kerajaan ini, tidak meninggal akibat gigitan ular? Saya ingin minta nasihati saya. Bagaimana caranya agar mimpi anak saya ini tidak terwujud?" Bapak Ibu yang saya hormati, dengan sederhana sang penasehat memberikan nasihat pada raja. "Wahai raja, karena anak ini mimpi digigit ular, maka saran saya pada raja." "Apa saranmu, wahai penasehatku?" "Hindarkan anak ini dari ular." "Bagaimana caranya agar supaya saya hindarkan anak saya ini dari ular?" Sang penasehat menjawab, "Wahai raja, ular kita harus tahu sifatnya. Ular berada di daratan. Ia tidak mungkin berada di lautan. Lalu saya menyarankan raja bangun istana di atas lautan." Apabila sang raja menjauhkan diri dari daratan dan membangun istana di lautan, maka secara otomatis ular tidak akan menyeberang ke istana yang baru berada di atas lautan. Demikian logikanya sang penasehat, dan itu masuk di akal pikiran sang raja. Lalu dengan serta-merta sang raja memerintahkan pada seluruh insinyur bangunannya, dikumpul para ahli, mulai daripada ahli memasok tiang-tiang dan lain sebagainya, segala arsitekturnya dikumpul, lalu disepakati, bangunkan saya istana di atas lautan. Bapak Ibu yang saya hormati, titah raja adalah sebuah undang-undang, dan saat itu seluruh kekuatan dikerahkan untuk membangun istana di atas lautan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari, minggu, bulan, tahun digenjotlah proyek istana itu. Dan akhirnya berdirilah istana di atas lautan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang saya hormati? Seluruh sudut-sudut istana dipasangkan kamera pengintai, jangan sampai ada ular yang masuk ke istana itu. Singkat cerita, pindahlah sang raja bersama permaisuri dan anaknya dan ajudan-ajudannya, penasehatnya, serta seluruh pembantu-pembantunya di istana yang baru itu. Pusat pemerintahan kerajaan dipimpin langsung oleh raja di istana yang baru itu. Istana raja yang dibangun di atas lautan itu semata-mata untuk lari dari kematian sang anak, dari mimpi sang anak itu. Namun apa yang terjadi? Begitu perjalanan hari demi hari, ada buah-buahan kesukaan sang anak. Buah-buahan itu dikirimkan dari darat menuju ke istana. Semua barang yang datang dari darat menuju ke istana lautan disortir sedemikian rupa sehingga tidak ada lubang ular itu akan masuk. Namun apa yang terjadi?
Kalau sudah ketentuan Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi. Ular bersembunyi di peti buah-buahan yang dikirim dari daratan ke lautan, ke istana laut. Disortir oleh para penjaga, dianggap semuanya clear dan tidak ada masalah. Masuklah buah-buahan itu, diberikanlah kepada sang anak, dimakanlah sang anak itu. Tetapi saat diberikan buah-buahan ini kepada sang anak, ikutlah ular yang pada saat itu masih posisi sangat kecil. Dari situ begitu masuk di kamar sang putri, sang ular itu pindah dari buah-buahan menuju ke dalam kamar sang anak raja. Hari, minggu, bulan, tahun terus berkembang, terasa aman. Ular pun hidup dari kecil, kemudian merangkak besar. Akhirnya ular itu menjadi besar di dalam kamar sang anak raja. Dan pada masa tertentu, ular pun itu menggigit sang putri raja. Putri raja dalam keadaan sakit, kemudian heboh istana, kemudian di seluruh periksa semua kamar-kamar, didapatkanlah ular itu dan dibunuhlah ular itu. Namun tidak berserang berapa lama kematian ular itu, sang anak raja pun juga meninggal dunia. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Allah Subhanahu wa ta'ala menggariskan, dimanapun saja kamu berada, kamu tidak bisa lari dari kematian itu. Karena kematian adalah suatu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kisah inspiratif ini menjadi sumber inspirasi bagi diri kita semua di dalam siaga satu menghadapi kematian itu. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan pada kita semua, kematian itu adalah suatu ketentuan ilahi dan tidak ada satupun orang yang bisa terhindar daripadanya. Karena itu, satu-satunya yang terbaik bagi kita adalah siaga satu dengan hadirnya kematian itu, dengan melakukan amal kebajikan dengan sebanyak-banyaknya. Hanya deposito akhirat berupa amal kebaikan itulah yang kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kisah inspiratif pagi hari ini. Moga Allah membuka hati pikiran kita untuk senantiasa mengingat Allah dan mengingat kematian itu pasti akan datang menjumpai setiap orang. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali pada kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.